Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pagi hari ini, di mana Allah telah membangunkan kita dari tidur tadi malam dan memperjalankan kita ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ampunannya, mengangkat derajat kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara kembali tentang permasalahan salat dan Ibu. Pada 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang takbiratul ihram, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita tentang permasalahan takbir ini. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur." Kuncinya salat itu adalah kesucian. Kuncinya salat itu adalah kesucian. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamannya adalah takbir. Sehingga kalau sudah takbir, tidak ada lagi yang kita bisa lakukan kecuali hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalan dari semua rangkaian yang kita kerjakan itu, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengerjakan sholat tadi adalah salam. Jadi kalau belum salam, maka belum halal, Bapak dan Ibu sekalian. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang masalah sholat itu sendiri. Artinya bahwa apapun yang terjadi di dalam sholat, maka tetap kita harus menyelesaikan sholat kita sampai salam. Ya. Apapun yang terjadi ketika kita sholat, tetap kita harus menyelesaikan salam dalam sholat itu. Mengapa? Kalau tidak salam, maka tidak sah sholatnya. Disinilah kehalalannya Bapak dan Ibu sekalian. Sama seperti orang yang melaksanakan tawaf di Baitullah. Apakah orang yang tawaf di Baitullah itu tidak ada yang bermaksiat, Bapak dan Ibu? Apakah tidak ada yang bermaksiat ketika dia tawaf di Baitullah? Tidak mungkin. Pasti ada yang bermaksiat. Karena Bapak dan Ibu sekalian, tentu niat itu berbeda-beda. Ada yang niatnya memang betul-betul dia ingin tawaf. Ada orang yang niatnya setengah antara tawaf dan bermaksiat. Ada pula orang yang memang sengaja ingin bermaksiat di depan Ka'bah itu. Jadi tidak tutup kemungkinan bahwa ada orang yang melakukan perzinahan. Orang yang melakukan pelecehan seksual di dalam tawaf.
Tetapi tetap saja orang yang tawaf ini harus tawaf sampai berapa? Sampai 7 putaran. Sebab bisa jadi ada orang yang lupa tawafnya ini. Kenapa? Karena asyik melihat apa? Sisi dunia tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu pula tadi di dalam sholat. Kalau kita asyik melihat apa yang kita lihat di waktu sujud itu atau dari pandangan kita ke tempat sujud, bisa jadi kita lupa sudah berapakah rakaat sholat yang kita kerjakan. Sama seperti ketika kita mengerjakan sholat yang jumlahnya 4 rakaat, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa di rakaat ketiga sering kita lupa? Kenapa di rakaat ketiga kita sering terganggu, Bapak dan Ibu? Sehingga terkadang kita katakan rakaat ketiga itu ini 2 atau 4. Padahal tadi kita barusan melaksanakan at-tahiyat awal. Baru saja melaksanakan at-tahiyat awal, tetapi pikiran kita terganggu, Bapak dan Ibu. Ketika di rakaat ketiga itu bisa jadi kita akan mengatakan ini rakaat keempat. Maka bisa jadi imam yang di depan itu mencoba melirik sedikit ke bagian belakang. Ya. Kira-kira kalau dia berdiri, makmum ini subhanallah atau tidak? Itu yang terjadi, Bapak dan Ibu. Dan kita tidak pungkiri bahwa itu bagian daripada hidup kita. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, dari awal saya katakan bahwa pembelajaran kita terhadap fikih ini itu tidak hanya sekedar bicara masalah hukum, tetapi dia berbicara masalah hidup. Sehingga apapun yang terjadi di dalam permasalahan sholat yang kita kerjakan itu tetap kita harus selesaikan, Bapak dan Ibu. Maka hal yang paling berat itu antara takbir dan salam. Ya, antara takbir dan salam yang paling berat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka di antara takbir dan salam ini ada rukun yang harus kita kerjakan, ada sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, antara takbiratul ihram dan al-fatihah itu, Bapak dan Ibu, ada sunnah yang kita diminta untuk melaksanakannya. Apa itu? Doaul iftitah, doa pembuka. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita akan melakukan sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Minta kepada Ibu. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW itu untuk melakukan segala amal itu dengan doa. Sampai nanti barangkali Bapak dan Ibu meminum air teh itu, atau memakan kue misalnya, sudah 1 piring, baru ingat dia belum doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana, sehingga terpaksa harus ada piring baru yang datang. Piringnya saja, kuenya enggak barangkali. Ya. Bukan, tetapi ketika kita ingat bahwa tadi kita belum membaca doa setelah kita makan, Bapak dan Ibu sekalian, doanya adalah bismillah awwalu wal akhir. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini doa. Mengapa? Walaupun dia sunnah, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi doa ini adalah sesuatu yang bisa jadi akan menguatkan dari rangkaian kerja-kerja yang kita lakukan. Ya. Aktivitas yang kita lakukan, terutama tadi di dalam sholat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh dari doa iftitah itu. Semisalnya Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, contoh di mana Rasulullah memberikan kepada kita contoh tentang apa? Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kita meminta kepada Allah agar Allah tidak menjauhkan kita daripadanya. Ini Bapak dan Ibu. Kita meminta kepada Allah agar Allah tidak jauh dari kita. Mengapa? Kalau Allah jauh dari kita, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kalau Allah jauh dari kita, sifat manusianya akan muncul, Bapak dan Ibu. Apa sifat manusia itu? Ya dengki, ya iri, ya sombong, bangga diri.
dan Ibu akan muncul semuanya. Mengapa? Karena Allah tidak bersamanya. Tapi kalau Allah bersamanya Bapak dan Ibu sekalian, dia akan sadar bahwa dia adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Dia merupakan makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Lemah Bapak dan Ibu. Ya. Jadi sebelum saya buka, Bapak dan Ibu masih kuat. Ketika saya sudah buka, Bapak dan Ibu sudah mulai melemah. Matanya agak lemah, punggungnya mulai melemah, kan gitu? Ya, nanti kalau sudah ada kuenya kuat lagi, habis kuenya lemah lagi badan Ibu sekalian. Ya, ini yang Allah berikan. Dari mulai kita ini lemah, lalu setelah itu kita mulai berdiri, berjalan, Bapak dan Ibu kemana-mana, nanti mulai melemah kembali. Seperti anak yang lahir itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini satu contoh yang Allah gambarkan kepada kita tentang doa iftitah itu. Contoh yang lain semisalnya Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, apa itu? Dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Masih panjang doa ini Bapak dan Ibu, tapi kita stop di situ. Kenapa? Karena barangkali bagi kita doa ini panjang sekali. Ya, mengapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Sebab Rasulullah membacanya dengan kalimat berikutnya, Allahumma antal mulku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'tarafta bidzanbi. Seterusnya Bapak dan Ibu. Kita menyingkat. Padahal masih ada kalimat berikutnya yang perlu kita baca. Tetapi secara tidak sadar kita sudah mengatakan sesuatu kepada Allah. Walaupun kita tidak mengawali dengan kalimat inni wajjahtu. Karena memang kalimat ini pernah dibacakan oleh seorang nabi kepada Ibu sekalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menyembelih leher anaknya Ismail. Ya, di depan Ka'bah. Nah, maka ada di depan Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Ada lingkaran setengah itu Bapak dan Ibu. Namanya Hijr Ismail. Disitulah Ismail direbahkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Lalu dia menyembelih leher anaknya Bapak dan Ibu atas perintah Allah. Nanti di dalam surat As-Saffat, ya, surat yang ke-37 ayat yang ke-102 sampai ayat yang ke-113 akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang awal daripada akikah ataupun udhiyah itu. Awal akikah ataupun udhiyah itu. Ya. Walaupun sama-sama keduanya sunnah muakkad. Akikah sunnah muakkad bagi orang tua kepada anak. Udhiyah itu bagi semua. Mau orang tua, mau anak Bapak dan. Sehingga kalau ada anak yang belum diakikahkan, apakah dia boleh udhiyah, berkurban? Boleh. Karena tugas akikah bukan tugas dia, tugas orang tua. Tetapi dia bisa mengakikahkan dirinya ketika dulu orang tuanya tidak mampu dan hari ini dia mampu. Itu boleh. Dan Ibu sekalian. Karena sunnah akikah itu adalah kita orang tua kepada anak, bukan dirinya sendiri. Tapi ketika dia belum dilakukan akikah itu, walaupun akikah itu lebih baiknya sebelum baligh Bapak dan Ibu, sebelum akhil balik, sebaiknya. Kalau sudah akhil balik Bapak dan Ibu, semua sudah tercatat. Ya, sebaiknya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menyembelih leher anaknya ini, pisau yang sudah tajam itu yang dia asah Bapak dan Ibu, itu tidak tidak mengeluarkan darah. Tidak mengeluarkan darah. Ya, dia sembelih lagi, juga tidak mengeluarkan darah Bapak dan Ibu sekalian. Padahal tadi pisau ini sudah dia asah setajam-tajamnya dan dia sudah coba dengan kulit, ya, bukan kulit beliau, tapi kulit yang lain, dan itu terpotong Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ini tidak. Ada sisi sifat manusianya Bapak dan Ibu. Ketika dia sembelih, ini tidak tembus. Darah tidak keluar Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya apa? Dia lempar pisau ini, dan pisau ini terkena sebuah batu di depan Ka'bah itu. Dan ketika batu ini terkena, terbelah menjadi dua.
Berarti terbelahnya batu ini menjadi dua itu bukan dari tumpulnya tetapi dari tajamnya. Ada apa di balik ini? Bagaimanapun tajamnya pisau ataupun golok yang kita miliki untuk menyembelih leher kurban ini, Bapak dan Ibu, kalau kita tidak meminta dulu kepada Allah, bisa jadi dia akan tumpul. Bisa jadi akan tumpul. Apalagi kalau pisau ataupun golok itu mengenai darah hewan kurban, apakah itu sapi, apakah itu kambing, itu darah seperti kaca, Bapak dan Ibu. Darah itu seperti kaca. Maka kalau ada orang yang dimasukin darah dari orang lain yang sama, ya A atau AB ataupun apa, ketika dia masuk itu sakitnya bukan main, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena seakan-akan seperti ada kaca di situ yang tersentuh, masuk dia. Maka biasanya orang yang ketika didonorkan darah ini, Bapak dan Ibu, dari orang lain, itu antara mati dan hidup. Berat. Kenapa? Karena tadi. Nah, begitu pula si pisau ataupun si golok tadi yang tajam itu akan langsung tumpul, Bapak dan Ibu. Bisa langsung tumpul. Mengapa? Karena terkena darah seperti ada kacanya. Walaupun mata kita tidak melihat ada kaca di situ. Nah, terbelahlah batu ini, Bapak dan Ibu. Terbelah dia menjadi dua. Ketika terbelah menjadi dua, ya. Kenapa? Karena tadi dia tidak meyakini bahwa pisau ini bisa menyembelih anaknya tadi. Karena sudah dilakukan tidak bisa. Ketika dia lempar, dikenakan oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian, batu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya, di dalam surat ke-8 ayat yang ke-17 Allah katakan, sebenarnya bukan kamu yang melempar, tetapi yang melempar adalah aku dan yang mengenakan adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti kita, Pak, melempar sesuatu. Apakah sesuatu itu bakal kena, Pak, tanpa seizin Allah? Tidak bisa, Bapak dan Ibu. Lemparan tadi terkena karena Allah yang apa? Mengenakan, menyampaikan, Bapak dan Ibu. Walaupun kata kita hebat. Bukan, kita ini nggak hebat, Pak. Kenapa? Karena pasukan panah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ketika mereka diperintahkan untuk menjaga bukit Uhud, mereka memanah, Bapak dan Ibu. Tetapi panah-panah mereka ini tidak akan mungkin mengenai manusia kalau Allah tidak mengarahkannya. Diarahkan, Bapak dan Ibu. Sama seperti ketika kita berjualan di pinggir jalan. Apakah semua orang yang berjalan di jalan raya yang besar itu, di mana kita berjualan di pinggir raya, mampir semua ke tempat kita berjualan, Bapak dan Ibu? Tidak. Ya. Jadi apa? Allah sampaikan orang-orang ini untuk apa? Untuk berada di tempat kita berjualan. Bisa jadi dia hanya numpang berhenti karena apa? Karena sedang melihat HP. Jangan marah. Bisa jadi ada orang yang berhenti hanya bertanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu alamat. Ya kan, Pak? Bu? Bisa jadi ada orang yang, Bapak dan Ibu sekalian, berhenti di depan kita berjualan. Tapi hanya apa? Hanya bertanya berapa harganya. Ada Ibu sekalian. Ada juga orang yang Allah sampaikan di mana kita berjualan dan memang dia membeli jualan kita. Badan Ibu sekalian. Jadi jangan kita katakan bahwa semua terjadi karena kita, Bapak dan Ibu. Semua terjadi atas izin Allah. Makanya ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan di depan Ka'bah dalam keadaan anaknya terbaring di hijr Ismail itu, Bapak dan Ibu sekalian. Dan dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, di dalam surat ke-6, surat Al-An'am ayat yang ke-79, Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa sesungguhnya aku hadapkan wajahku, diriku kepada Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Dan aku berpasrah diri kepadanya. Dan aku berharap agar nanti akhir kehidupanku aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Musyrikin, Bapak dan Ibu, musyrik. Ya, sifatnya adalah syirik. Orangnya musyrik. Sifatnya adalah syirik. Apa di antara sifat syirik itu? Riya. Kalau melakukan sesuatu ingin dipuji. Bisa jadi sholat yang kita kerjakan
tidak diterima oleh Allah gara-gara kita menjadi orang yang musyrik, orang yang syirik, Bapak dan Ibu. Kenapa? Tadi ria, pengen dipuji, pengen dipandang, pengen dilihat. Lalu muncul apa? Anania. Apa anania, Bapak dan Ibu? Merasa tadi kita berjasa dan yang lainnya. Hati-hati Bapak dan Ibu. Ya, hati-hati ini gitu. Karena akan bisa terjadi dalam perjalanan sholat yang kita kerjakan, Bapak dan dalam rangkaian ibadah yang kita lakukan. Tadi barangkali ketika ibu memberikan kue gorengan kepada tetangga, niatnya baik, Pak, Bu. Niatnya baik. Ketika niat baik itu dibalas dengan kalimat, wah, ibu ini memang baik, benar, bagus, betul. Kira-kira ada terjadi perubahan tidak di hati ibu? Bisa terjadi perubahan? Bisa. Kalau dia mengatakan, oh iya, memang saya ini baik. Nah, itu udah syirik. Ya. Tadi perbuatan syirik yang kecil apa? Ria, ingin dipuji. Hati-hati Bapak dan Ibu. Maka di dalam surat ke-18 di ayat yang ke-110, ya, di ujung ayat ketika berbicara tentang pribadi Rasulullah SAW, Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin melihat wajahku, kata Allah. Siapa yang tidak mau, Bapak dan Ibu? Kita berkorban, kita berjuang, kita berusaha ini, salah satunya yang paling besar adalah karena kita ingin melihat wajah Allah. Maka kita korbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaannya, Bu, ya. Perasaan Ibu banyak yang dikorbanin. Ya, sampai hari ini masih berkorban perasaan gitu. Ya. Tapi nanti Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah akan balas? Kenapa? Karena di antara yang paling besar itu ingin melihat wajah Allah, wajah sang kekasih yang kita cintai, Bapak dan Ibu. Tapi tidak semua manusia bisa melihatnya. Tidak semua Bapak dan Ibu sekalian. Ngapa? Karena nanti Allah akan memberikan gambaran kepada kita bahwa ada orang yang Allah cuekin nanti di akhirat. Dicuekin Bapak dan Ibu sekalian. Kalau bukan karena Rasulnya, Rasulullah SAW, barangkali manusia itu dibiarkan saja Bapak dan Ibu di dalam neraka. Ya, contoh misalnya. Ketika Allah mengatakan di dalam surat ke-20, ya, surat 20, surat Toha, ayat yang ke-124 sampai 126. Ya, bagian sebelah kiri bawah, lalu nanti 126-nya bagian sebelah kanan atas di lembaran berikutnya. Apa yang Allah katakan kepada kita? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka aku akan sempitkan kehidupan dunianya dan aku akan kembalikan mereka dalam keadaan buta. Bapak Ibu, kalimat ini digambarkan oleh Allah kepada kita bahwa ada orang yang kaya raya, punya segala posisi, tapi hidupnya sengsara. Kenapa sengsara? Karena dia lupa siapa yang memberikan posisi itu kepadanya. Siapa yang memberikan kekayaan itu kepadanya. Dia berpaling daripada Allah, seakan-akan itu semua karena hasil dia. Ya biasa saja Pak Ibu. Ya biasa saja. Karena cerita ini bukan cerita baru. Cerita yang sudah masa lalu sudah ada di dalam Al-Quran. Fir'aun sekaya apapun Bapak dan Ibu, matinya sengsara. Qorun yang hafal kitab Taurat, dan kalau dia membaca kitab Taurat itu indah sekali suaranya. Semua orang tertegun, seperti ada orang yang membaca Al-Quran dengan apa? Dengan suara yang indah, tapi perbuatannya tidak sama seperti apa yang dia baca. Dan Ibu sekalian, masih banyak lagi yang lainnya yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang sudah dibinasakan oleh Allah dengan apa yang dia miliki dari dunia ini, yang di mata Allah tidak ada apa-apanya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu orang yang tadi dikembalikan oleh Allah ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka orang ini, Bapak dan Ibu, berdoa dia. Hati-hati, jangan salah pakai doa dalam Al-Quran. Jangan sampai doa di neraka kita baca pada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa aku ini dikembalikan ke dalam tempat yang aku tidak suka? Siapa yang suka Pak dibakar?
Nggak ada kita yang suka. Kecuali tukang ayam bakar. Ya terpaksa dia bakar ayam masalahnya. Nah kalau dirinya yang dibakar, macam mana Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Kenapa kami dikembalikan dalam keadaan buta? Bukankah kami dulu melihat? Ya. Apa jawaban Allah Bapak dan Ibu? Dijawab sama Allah. Ya Allah, ada bocoran Pak, Ibu. Ada bocoran yang Allah kasih di dalam Al-Quran. Di dalam surat yang sama, Toha tadi, ayat ke-126. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Bukankah aku telah memberikan pelajaran kepada kalian? Bukankah aku telah memberikan contoh kepada kalian? Pada Ibu, sudah diberikan banyak contoh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita masih ingat tanda-tanda husnul khotimah itu, keningnya berkeringat, ada air mata, wajahnya seperti tidur, tubuh yang kaku tadi menjadi lemas ketika dia meninggal dunia. Ada yang tidak lemas-lemas Pak, tetap masih kaku. Sampai dikafani pun masih kaku kepada Ibu sekalian. Ya, itu tanda-tandanya kepada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hujan turun, rintik-rintik atau gerimis, padahal waktu itu panas Bapak dan Ibu, tiba-tiba mendung. Ya, Masya Allah. Bisa jadi tubuh yang tadi tidak tercium bau wangi, tiba-tiba wangi Bapak dan Ibu. Maka kata Rasulullah, kalau engkau ingin melihat seseorang manusia, maka lihatlah nanti, terutama di waktu dia meninggal dunia. Makanya kenapa kita sering berdoa kepada Allah supaya aib kita tidak dibuka Pak Bu. Sebab kalau aib kita dibuka, bisa jadi nanti ketika kita mati, Allah bukakan aib kita, kita sudah tidak bisa lagi menutupnya. Tidak bisa lagi Bapak dan Ibu. Sekarang masih bisa kita tutupi Pak. Kita masih bisa berbohong kepada semua orang, tapi kita tidak bisa berbohong kepada Allah. Nah tadi kita sudah mengatakan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Walaupun sunnah nih Pak, kita tidak kerjakan, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Barangkali karena kita masbuk, karena kita terlambat. Tetapi di balik yang sunnah ini ada sesuatu yang utama Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita sedang memasrahkan diri kita kepada Allah yang memiliki segalanya Bapak dan Ibu sekalian. Maka tadi Allah katakan untuk menegur manusia tadi, bukankah aku telah memberikan contoh kepadamu dengan contoh yang banyak, tetapi contoh itu kalian lupakan. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka di hari pengadilan ini pun aku melupakan kalian. Insyaallah Bapak dan Ibu. Ketika kita diadili oleh Allah SWT, setiap kita secara pribadi di hadapan Allah, Allah tidak menengok kembali ke wajah kita. Makanya kalau orang ketangkap itu Bapak dan Ibu, selalu setiap diketangkap pakaiannya bagus banget. Apa itu? Pakai koko, pakai peci Pak. Kalau ketangkap, ya kan Pak? Supaya terlihat apa? Orang baik. Setelah dia keluar dari penjara, masih pakai deh. Nggak lagi. Ya kan? Lengkap malah. Koko, peci, tasbih, surat Yasin atau Al-Quran Pak. Dipegang Pak. Seakan-akan sudah selesai. Taubat. Tapi kadang-kadang, tapi tadi, kembali lagi kepada pribadi tadi. Apakah kita sudah memasrahkan diri kepada Allah sepenuhnya, tadi terutama di waktu sholat itu. Kalau kita tidak memasrahkan diri kepada Allah, Pak, Bu, banyak godaan batuklah di belakang kita, di samping kita, godaan mulut saudara kita yang sebelah kanan ini bau barangkali, atau yang kiri bau Bapak dan Ibu, lalu tercium bau apa? Tempoyak, durian. Wah ini udah mulai pikiran kita kemana? Ke jelutung Bapak dan Ibu sekalian, ke bagian teho itu. Ini tempatnya di situ karena tidak ada lagi tempat yang lain. Coba Pak Bu, kebayang kan? Sampai kadang-kadang tergambar di Bapak dan Ibu di dalam sholat. Pempek Raden. Oh itu di mana Pak? Di Simpang Pule. Mana lagi Pak? Dendeng Batuku. Nah di mana? Muncul semua Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita mengatakan wajah tuh wajia, ya sudah pasrahkan. Pokoknya kerjakan sampai salam Pak Bu. Walaupun kelingking kita diinjek sama sebelah. Pokoknya sampai salam. Jangan muncul pada diri kita itu awas.
Aku salam nak ngelihat muka kau. Nah, Pak Ibu, ini belum pasrah namanya. Padahal setelah itu kita bilang kepada Allah dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Benar Bu? Benar kalimatnya? Nah, kenyataannya gimana Pak? Kenyataannya masih nyesek ya Pak ya Bu? Masih nyesek di hati. Ya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itulah sholat dari doa iftitah itu, pembuka Pak. Ini baru pembuka. Walaupun si pembuka ini hukumnya bukan wajib, dia sunnah. Tapi jangan remehkan yang sunnah ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita sedang berharap kepada Allah. Sampai kita bilang la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita tidak mau bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini kita berbuat syirik Bapak dan Ibu. Maka tadi di dalam surat ke-18 ayat 110 itu kata Allah apa? Barang siapa yang ingin bertemu denganku, ingin melihat wajahku, maka dia hendaklah beramal soleh dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepadaku dalam beribadah kepadaku. Jadi dalam beribadah kita bisa syirik Pak. Bisa syirik kita Bapak dan Ibu. Dan kita tahu bahwa Allah mengatakan di dalam surat ke-51 ayat yang ke-56, surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kira-kira ada tidak orang yang melakukan aktivitas yang katanya tadi ibadah kepada Allah berbuat syirik Bapak dan Ibu? Ada Pak? Bisa jadi model ngaji kayak begini pun bisa syirik juga Pak Ibu. Bisa syirik, bisa riya, bisa sombong, bisa yang lain. Kalau kita tidak menjaga, maka tadi kunci awal dalam sholat itu adalah kesucian Pak. Kesucian diri. Sama seperti ketika Allah mengatakan di dalam surat 9 ayat ke-103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta dari orang-orang yang memiliki harta itu apa? Zakatnya untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Harta yang kita punya Bapak dan Ibu tidak tahu dari mana datangnya. Memang pekerjaan kita halal, tapi yang datang ini kita tidak tahu Bapak dan Ibu. Walaupun kita punya hak untuk digaji Pak, untuk dikafalahi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita tidak tahu dari mana datangnya perjalanan daripada uang yang bakal kita terima ini Bapak dan Ibu. Maka zakatkan. Kenapa? Supaya syubhat tadi, keraguan yang ada di hati kita, apa yang kita dapatkan itu menjadi halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk membersihkan pakaian yang kita beli, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tempat yang kita bangun Pak Ibu, jangan sampai dia kotor. Ya. Bagaimana kalau dia dihasilkan dari hasil yang kotor Pak Bu? Rumah ini, sebuah rumah dibangun dari hasil yang kotor. Kalau dia dijual Bapak dan Ibu, bagaimana itu yang membeli? Tetap kotor Pak Bu. Tetap kotor. Yang belinya itu tetap kotor. Kenapa? Karena barang yang dia beli ini kotor di hadapan Allah. Kenapa kotor? Karena dihasilkan dari yang haram Pak. Supaya dia menjadi halal, bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Keluarkan sesuai dengan jumlah yang dia beli. Bisa Pak? Berat ini. Ya, berat. Maka hati-hati dalam kita membeli Bapak dan Ibu sekalian. Kita pastikan dulu. Kenapa? Karena ini tempat misalnya. Dari mana kita tahu Bapak dan Ibu? Inilah doa iftitah ini gitu. Penjabarannya di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu. Sementara kalau kita baca doa iftitah itu sederhana Pak. Membaca tentang rukun, tentang sunnah dalam sholat itu sederhana. Tapi prakteknya di luar sholat itu terjadi sesuatu yang berbeda jauh. Seakan-akan kita tidak mau terima tentang sholat yang tadi kita kerjakan ketika kita melakukan sesuatu di luar sholat. Ya, menolak kita Bapak. Ada apa ini? Kenapa kok selalu diuji oleh Allah? Tidak pernah selesai ujiannya. Ya sengaja Allah uji Pak. Kenapa? Karena itu rangkaian daripada sholat yang kita kerjakan. Suka ataupun kita tidak suka Bapak dan Ibu sekalian. Sampai datangnya ajal Pak. Waktu ajal datang pun ada ujian lagi apa?
Kita disuruh membaca kalimat la ilaha illallah. Talqin itu pada dasarnya Bapak dan Ibu. Mentalkinkan orang yang akan meninggal. Mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan mentalkinkan orang yang sudah meninggal. Yang akan. Kalau yang sudah Pak, nggak bernyawa tubuhnya, udah lewat Pak Ibu. Sebelum dia meninggal, itu dia Pak, dibimbing, diajarkan di telinga kanannya. Jangan semua menangis, harus ada yang membimbingnya, mengingatkannya, karena dia mau pergi Pak. Karena dia mau berpasrah diri kepada Allah. Dia butuh bantuan Bapak dan Ibu. Bagi orang yang Bapak dan Ibu terbiasa membacanya, bisa jadi dengan izin Allah, dia akan bisa membacanya dengan lancar, dengan sadar Pak. Setelah itu dia pergi. Pernah barangkali Bapak dan Ibu mendengar ataupun merasakannya sendiri, ketika orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, mengumpulkan semua keluarganya, lalu dia berbicara, meminta maaf, dan mengerahkan anak-anaknya, keluarganya. Setelah itu dia pamit dengan izin Allah, dia pergi. Ada Bapak dan Ibu? Ada yang kayak begitu Pak. Sampai-sampai sholat berjamaah. Sholat berjamaah dia. Ya, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, mengingatkan anak-anaknya. Setelah itu dia mengatakan la ilaha illallah, berangkat. Kita kepengen seperti itu Bapak dan Ibu, tapi tidak bisa kalau kita tidak usahakan dari hari ini. Usahakanlah untuk mengucapkan kalimat itu setiap waktu. Supaya nanti ketika kita dicabut nyawa ini oleh Allah dari jasad ini, Allah mempermudahkannya Bapak dan Ibu. Allah mempermudahkannya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika meninggal dunia itu mengatakan, Inna sakarat, innal mauti sakarat. Sesungguhnya kematian ini sangat berat. Lalu Fatimah mengatakan, wahai ayah, seperti apa? Kematian itu seperti kulit kambing yang dipisahkan dari dagingnya, ditarik secara pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Bagaimana rasanya, Pak? Ketika kulit kita ada yang ngelupas di bagian jari ini, Pak, di atas. Suka nongol kan sedikit. Kita tarik, bagaimana rasanya, Bapak dan Ibu? Oh, sakit itu. Jangan kira, Pak, dan Ibu sekalian. Walaupun dia kecil, kita tarik, itu bisa melebar dia. Tarikannya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bisa melebar gitu. Jangan kira, itulah kematian. Dan Rasulullah ketika meninggal dunia itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu merasakan apa? Membawa beban daripada umatnya. Berapa tingkatan? 74 tingkatan. Karena Allah memberitakannya melalui malaikat sakaratul maut itu. Bahwa dia membawa beratnya kematian dari umatnya itu sebanyak 74 tingkatan. Berarti sisanya itu kita sekarang. Jadi kita dapat sisa, Pak. Sedikit sakitnya kita, tapi tetap sakit Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa tadi kita membaca doa iftitah itu? Karena kita sedang memasrahkan diri kepada Allah, meminta agar kita ini di kemudian hari ketika nyawa ini dicabut oleh Allah dari jasad, kita tidak musyrik. Agar ketika kita meninggalkan dunia ini Bapak dan Ibu, kita termasuk orang-orang yang wa ana awwalul muslimin. Itu pada dasarnya, Bapak dan pasrah. Makanya kalau kita datang ke sholat, jangan terburu-buru, Pak, Bu. Sudah tahu imam ini ruku, jangan terburu-buru ikut ruku, nanti yang wajibnya pun tertinggal. Dari mulai takbiratul ihram, kita baca ini takbir intikal atau ihram. Yang kedua, yang sunnah tadi iftitah kita tidak baca, karena dia ada keutamaan di balik itu. Yang ketiga, Al-Fatihah kita tidak baca. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, yang wajib saja itu sah tidak sholat kita? Kita ikut sama imam ruku, padahal kita belum mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Apalagi sholat zuhur asar, Pak. Itu kan sama-sama kita membaca sendiri Al-Fatihahnya. Imam membaca sendiri, makmum membaca sendiri gitu. Lalu tiba-tiba kita masuk, karena masbuk, imam sedang ruku, kita masuk ruku. Kita belum membaca Al-Fatihah. Kira-kira Bapak dan Ibu, sebelum kita bicara dalil, ini sah tidak sholatnya? Karena kita ingin mengejar rakaat bersama imam, atau takut malu nanti kalau dia dibilang terlambat. Ada kan Pak, Ibu? Lari Pak, dari sana misalnya, sendalnya itu sampai ke bawah ke dalam. Bisa kan Pak, Bu? Ya kenapa? Karena dia lihat, oh imam sedang ruku, oh jangan sampai nggak dapat. Sebab kalau nggak dapat nanti malu. Kenapa? Aku dibilang apa kaget kalau aku terlambat.
Ada yang kayak begitu kan Pak, Bu? Dalam kenyataannya kan? Hidup dalam nyata itu ada kan? Wow, bukan main terburu-buru Pak. Ya, kayak urusan manusia saja Pak. Ini urusan Allah. Tidak boleh terburu-buru dan juga tidak boleh berlambat-lambat. Tengah-tengah Pak. Nanti ketika dia masuk ruku, tengah-tengah. Akhirnya apa? Copot itu nyawa. Bapak dan Ibu sekalian. Enggak. Memang kita tidak dapat rakaatnya, tapi kita bisa mendapatkan pahala berjamaahnya. Ikut saja dengan imam, walaupun imam sujud Pak. Ikut, kenapa? Karena kita dapat pahala berjamaah di rakaat pertama, walaupun kita belum mendapatkan satu rakaat. Ini Bapak dan Ibu yang harus kita pahami. Ya, jadi tidak boleh terburu-buru gitu, baca dulu. Ya, nanti kalau kita lewat walaupun sunnah Pak nggak dibaca ya tetap sah sholatnya. Tapi sayang keutamaan kita tidak dapat dari doa iftitah ini gitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ada Rasulullah SAW memberikan kepada kita apa? Doa kepada Ibu. Ya, apa doanya? Pendek Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini pendek. Ada yang sama sekali tidak hafal doa iftitah. Ada Bapak dan Ibu orang yang sama sekali tidak hafal doa iftitah. Dia hafalin, lupa lagi. Dia hafalin, lupa lagi Pak. Ya sudah, apa yang dia baca Bapak dan Ibu? La ilaha illallah. Jangan kita bilang, oh ini nggak bakal masuk surga nih. Kenapa nggak baca doa iftitah? Lah tadi doa iftitah itu sunnah. Apa yang dia biasa baca? Kalau dia juga tidak bisa baca doa iftitah, ya sudah, Allahu Akbar. Tapi jangan diganti Bapak dan Ibu. Semenjak tahu dalil ini, kita ganti nanti di sholat berikutnya Allahu Akbar aja lah. Nyari yang paling apa ringan. Itu kita kan selalu cari apa? Celah untuk cari yang ringan. Tapi kalau minta selalu yang berat. Ya kan? Bapak dan Ibu. Selalu minta yang berat. Dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini gambaran daripada doa iftitah itu Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin menggambarkan kepada Bapak dan Ibu, walaupun doa iftitah ini sunnah, tetapi di balik sunnahnya itu penuh dengan keutamaan. Kenapa? Karena bagian daripada doa iftitah itu bagian daripada kehidupan kita di luar sholat. Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena doa iftitah ini memunculkan tentang kejujuran hati, kejujuran lisan, dan kejujuran anggota tubuh kita. Kejujuran. Jadi jangan sampai nanti kita atahiyat seperti ini, tapi jangan sampai telunjuk ini merubah angka, merubah huruf, dan merubah tanda tangan. Jangan sampai kepada ini. Padahal kita sudah nunjuk terus. Walaupun orang yang nunjuk ini insya Allah masuk surga Pak. Insya Allah masuk surga. Hanya sebelum masuk surga ke neraka dulu. Ya. Sebab begini Bapak dan Ibu, Allah bilang di dalam surat ke-35, surat Fatir, ayat ke-32. Surat 35, surat Fatir, ayat ke-32, sebelah kiri atas. Allah bilang begini. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan aku wariskan Al-Quran itu, kata Allah, kepada orang-orang yang aku pilih. Siapakah orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan warisan Al-Quran itu? Pertama, golongan pertama adalah zalimul li nafsi, orang yang zalim Pak. Ini golongan yang pertama. Allah wariskan Al-Quran untuknya. Ya, artinya apa? Ini orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Allah wariskan kepada orang yang beriman Pak. Dia tahu ini Al-Quran kayak apa isinya Pak. Kita baca, kita dengar Bapak dan Ibu, tapi dia masih mengerjakan yang haram. Orang ini disebut zalim, padahal dia tahu isi Al-Quran itu, walaupun tidak semuanya. Golongan yang kedua adalah muqtasid. Apa muqtasid? Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi minimal dia mengerjakan yang makruh. Yang makruh Pak, masih dia kerjain. Apa kata Allah? Golongan muqtasid, tengah-tengah. Jadi dia sholat, dia berzakat, dia berbuat baik, tapi mengerjakan yang makruh Pak. Berarti bisa sampai ke haram. Ini muqtasid.
sholat tapi masih mengambil hak orang lain. Ini muktasid, tengah-tengah. Yang ketiga, golongan yang ketiga kata Allah yang mendapatkan warisan Al-Quran itu sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang bersegera melakukan kebaikan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang ketiga ini Bapak dan Ibu akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena selalu menyegerakan kebaikan untuk Allah. Biiznillah, dengan izin Allah dia lakukan itu. Tapi bagaimana dua golongan yang lain Bapak dan Ibu? Yang tengah-tengah dan yang zalim masuk surga? Masuk Pak, tapi mampir dulu ke neraka. Jadi tiga golongan ini semuanya masuk surga, tapi hanya yang satu saja tanpa hisab. Apa? Orang yang selalu menyegerakan kebaikan untuk Allah, tidak menunda-nunda. Besok enggak, sekarang. Karena dia tidak tahu apa yang bakal terjadi kemudian. Nah, sedangkan yang dua golongan ini selalu menunda. Dahlah besok baiklah bertaubat, kan mudah lah. Sekarang masih umur muda, masih sehat, masih kuat, masih punya banyak harta. Lah, barangkali waktu 1-2 menit bisa berubah Pak semuanya. Jadi tiga golongan ini, ya mudah-mudahan insya Allah orang yang melakukan kejahatan itu akan masuk surga juga. Hanya permasalahannya berapa lama harus di neraka. 1 hari di neraka itu seperti kita hidup 1000 tahun di dunia Pak. 1 hari di neraka. Kenapa? Karena satu manusia yang pernah saya katakan di sini yang tidak akan pernah istirahat Pak di akhirat nanti adalah Rasulullah. Satu-satunya adalah Rasulullah. Dia tidak pernah mau masuk surga kalau dia mendengar di telinganya masih ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah di dalam neraka itu, walaupun hanya apa Ibu? Kalimat Allah saja. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Walaupun hanya ada kalimat itu Bapak dan Ibu, Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah menaikkan dia dari neraka ke surga, dan beliau adalah manusia terakhir yang akan masuk setelah manusia-manusia tadi yang begitu banyak dosanya, yang hanya ada Allah saja di hatinya, lebih dulu masuk ke dalam surga. Jadi Rasulullah menggiring. Nah, apakah manusia ini tidak malu kepada Rasulnya? Dia tidak mengerjakan kewajibannya kepada Allah, tidak mengerjakan sunnah Rasulnya, tetapi dia diberikan syafaat oleh Rasulnya nanti. Bapak dan Ibu sekalian, malu kita rasanya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita berjalan masuk menjelang waktu syuruk, ada di antara Bapak dan Ibu yang akan bertanya atau yang ingin menyempurnakan? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Waktu itu pernah dijelaskan kalau Imam Al-Ghazali pernah mengatakan cara kita bisa khusyuk di dalam sholat. Ada 6. Yang pertama adalah menghadirkan hati. Jangan hanya jasadnya saja di tempat sholat, tapi hatinya pun juga di tempat sholat. Hadirkan hatinya. Maka bacalah apa yang perlu kita baca sebelum sholat. Jadi tidak ada keharusan kita membaca mau istighfar ke, mau ayat kursi ke, mau apa bismillah ke, mau al-ikhlas al-falaq, an-nas ke, tidak ada ya sebuah ketetapan kepada. Kenapa? Karena kita ingin menenangkan hati kita. Ya, ingin menenangkan hati kita di waktu sholat itu. Silakan Bapak dan maka hadirkan hati. Yang kedua adalah pahami kita sedang menghadap Allah. Kita bukan sedang menghadap manusia gitu. Kalau kita menghadap manusia bisa serius, ya bisa fokus. Kenapa menghadap Allah tidak bisa? Ada apa Bapak dan Ibu? Nah, ini harus kita pahami bahwa kita menghadapi Sang Pencipta yang menciptakan dan memberikan segalanya kepada kita. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah bagaimana memperbanyak mengagungkan Allah. Makanya dari rangkaian sholat itu Bapak dan Ibu mau ruku, apakah setelah kita membaca Al-Fatihah kita boleh membaca doa? Apakah setelah membaca surat kita membaca doa dulu sebelum kita ruku? Atau ketika ruku, i'tidal, sujud? Tidak ada batasan doa di waktu itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita sedang membesarkan Allah di waktu sholat. Berarti nanti di luar sholat pun kita selalu akan membesarkan Allah walau dalam kondisi apapun. Ini yang ketiga.
Yang keempat, agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, kata Imam Ghazali adalah memunculkan rasa khawatir, rasa takut. Kalau sholat yang kita kerjakan tidak diterima sama Allah. Ini Bapak dan Ibu. Sama kalau kita kerja, ada kekhawatiran tidak kalau hasil kerja kita itu tidak diterima sama pimpinan? Ya kan Pak? Kita sudah kerja tapi nggak diterima sama pimpinan. Apa yang terjadi? Kenapa aku dipanggil? Bisa jadi kita akan diposisikan lebih baik, bisa jadi pimpinan akan berterima kasih, bisa jadi pimpinan akan memarahi kita. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada kekhawatiran Bapak dan Ibu. Maka karena kekhawatiran inilah kita menjaga bagaimana caranya sholat yang kita kerjakan ini khusyuk. Yang kelima Bapak dan Ibu, sholat itu adalah harapan. Karena ketika kita berbicara tentang sholat, berarti kita berbicara tentang apa? Keluhan kita kepada Allah di waktu sholat itu. Kita sedang mengadukan sesuatu tentang diri kita kepada Allah di waktu sholat itu. Maka sholat itu tidak membatasi kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita meminta kepada Allah di waktu sholat, tidak ada batasannya Pak, Ibu. Maka banyak contoh doa-doa yang Rasulullah contohkan kepada kita di waktu sholat. Kepada Ibu sekalian. Contoh, diberikan kepada kita. Nah yang keenam Bapak dan Ibu, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, apa itu? Munculkan rasa malu. Malu tidak sama Allah. Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan sampai hari ini, tapi kenapa kita masih bermain-main dengan Allah? Mengapa kita tidak serius dengan Allah Pak? Rezekinya sudah dikasih, pasangan, anak, rumah, kendaraan, yang lainnya sudah dikasih. Kenapa tidak malu kepada Allah? Kalau Allah bilang di dalam surah Ar-Rahman itu 31 kali, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang sudah aku berikan kepada kalian yang kalian dustakan? Masih berdusta juga kata Allah. 31 kali Pak Allah katakan begitu. Kenapa? Karena manusia ini suka lupa, cepat lupanya. Kalau dia susah, ingat Allah. Kalau dia senang, cepat lupanya. Maka Allah bertanya Bapak dan Ibu, apalagi yang kalian dustakan yang sudah aku berikan kepada kalian? Nah 6 ini Bapak dan Ibu. Tapi kalau di dalam Al-Quran hanya 1. Ya, di dalam surat kedua ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepada aku. Apapun masalah yang kita miliki, yang kita rasakan Bapak dan Ibu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat Pak. Sabar itu adalah karakternya, pekerjaannya adalah salat. Jadi apapun masalahnya kita selesaikan di hadapan Allah dengan salat. Di antaranya salat dulu Pak. Berpasrah diri dulu kepada Allah. Apapun masalahnya Bapak dan Ibu, mau sakit-sakit apa, awali dulu kita mengadukannya kepada Allah dengan salat. Ya, bukan hanya dengan doa, karena sholat itu sudah mencakup semua Pak. Berdoa, bersyukur, tunduk, patuh, berpasrah, itu sholat pada dasarnya. Sangat luas cakupannya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Wa innaha lakabiratun illal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Yakin tidak Bapak dan Ibu? Kita bakal ketemu sama Allah. Nah kira-kira nanti kalau Allah tanya, bisa kita jawab? Bisa Bapak dan Ibu kita jawab? Oh nggak ada bocoran Pak, Bu. Nggak ada bocoran. Contek-contekan nggak ada. Kenapa? Sesuai dengan amal solehnya. Karena syarat masuk surga itu beriman. Yang kedua, bekerja yang baik menurut Allah, yang disebut dengan amal soleh. Itu syarat masuk surga. Kalau kita tidak punya kerja, tidak punya usaha sewaktu di dunia, dan usaha kita baik menurut Allah, susah rasanya untuk masuk surga Pak. Susah rasanya kita ingin menghindar dari sanksi Allah itu. Apalagi kita berharap tanpa hisab. Nggak bisa Bapak, dan harus kerja keras. Tapi kerja yang baik menurut Allah apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Ikhlas sesuai dengan tuntunan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini tidak sembarang Pak Ibu. Tidak sembarang. Jadi kalau kita kerja saja di perusahaan ataupun di kantor itu ada peraturan, begitu pula masuk surga ada peraturan Pak. Gak sembarang semau kita. Tidak apa-apa lah ya Allah, Kau berikan saja aku surga walaupun hanya di pagarnya. Kata siapa?
emang bakal dapat. Ya, kita minta di surga apa di pagarnya, atau ya yang penting bau surganya, gak bakal kena Pak bau itu. Jadi Bapak dan Ibu meyakini orang yang khusyuk itu orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan semua masalahnya kembali kepada Tuhannya. Itu sebenarnya gitu. Maka di balik itu ada apa? Allah bilang, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang melampangkan dadamu? Bagaimana cara melapangkan dada itu? Di antara alatnya adalah sholat tahajud. Kalau tidak bisa dilakukan di waktu malam, maka kerjakanlah sholat duha. Untuk apa? Untuk bisa agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita habis. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kekuatan, keistiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan segala amanah yang Allah embankan di pundak kita, yang mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang nanti Allah akan tanyakan kepada kita, karena kita insya Allah dengan izin Allah sudah bekerja keras untuk melakukan yang terbaik demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk bisa bertemu dengannya dan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وادم ودها وادي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.